Namanya Kadir, sebut saja begitu. Pemulung yang sehari-hari melintasi jalan Pajajaran, Surya Kencana dan Kota Bogor ini sudah jenuh dengan rutinitas yang ia lakukan selama bertahun-tahun itu. Kurang lebih sudah 10 tahun, Kadir menjadi pemulung untuk menghidupi istri dan 3 orang anaknya. Berpuluh kilometer setiap hari, Kadir berjalan mencari barang-barang bekas yang masih bisa ia jual pada pengumpul. Botol plastik bekas air mineral adalah yang sering ia dapatkan setiap hari. Kadang ia juga mendapatkan kardus dan besi tua yang masih bisa dijual. Sejak pagi bergulir, Kadir keluar rumah hingga malam menjelang. Hasilnya, ia bisa mendapatkan uang antara 50 sampai 80 ribu rupiah. Tentu saja tidak sebanding dengan tenaga yang harus ia keluarkan untuk berjalan kaki puluhan kilometer mencari barang-barang bekas. Apalagi ketika uang itu ia bawa ke rumah dan dibelanjakan untuk keperluan sehari-hari. Hasilnya hanya cukup untuk makan sekeluarga dan biaya ini itu yang serba terbatas di gubuknya yang reot. Beruntung ia masih punya rumah meskipun reot di atas tanah warisan orang tuanya sendiri. Tapi Kadir sekuat apapun ia menjalani hidup ini. Nampaknya ia tak kuasa melihat anak istrinya menderita. Satu sisi, hatinya ingin membahagiakan istri dan anak-anaknya dengan memberi nafkah yang lebih baik. Di sisi lain, ia harus rela hidup dengan kemiskinan meski segala usaha telah ia lakukan. Dan hanya sebagai pemulunglah yang bisa ia lakukan. Ini lantaran keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan lelaki 50 tahunan ini. Hari itu, seperti biasa, Kadir mampir ke warung sotoku untuk makan. Mungkin ini sudah dijadwalkan Kadir setiap hari. Setelah mampir seharian, ia mengelilingi kota Bogor. Ia kemudian mampir ke warungku untuk makan. Tapi ada yang tak biasanya yang diperhatikan Kadir hari itu. Ia nampak murung dan tidak ceria seperti biasanya. Semua orang di sekitar warungku tahu kalau Kadir adalah pria ceria dan selalu datang dengan penuh senyum dan canda. "Kang, aku mau bicara dan minta pendapatmu," bisiknya selesai makan sambil menghirup kopi dan rokoknya. "Ada apa, Dir? Tumben kamu serius amat," kataku sedikit bercanda. Sesaat kemudian, Kadir menceritakan pengalamannya 3 hari yang lalu ketika ia mengorek tempat sampah di pinggiran kebun raya Bogor, tak jauh dari pasar Ramayana Bogor. Dari tempat sampah itu, Kadir mengaku menemukan sebuah botol kecil seukuran jempol kakinya. Bentuk botolnya sedikit aneh dan tak lazim seperti yang banyak beredar. Botol itu nampak kuno dan membuat Kadir tertarik untuk menyimpannya. Padahal Kadir tahu botol itu tak akan laku ia jual. Tapi karena rasa tertariknya, maka botol itu ia masukkan ke dalam karung yang ia panggul. Tiba di rumah, Kadir membongkar isi karung. Ia mengambil botol itu dan membersihkannya ke kamar mandi. Botol yang tersumbat kayu sebagai penutup itu kemudian ia bersihkan dengan sabun dan kain basah. Selanjutnya, ia membawa botol itu ke belakang rumah. Sambil duduk dan menghisap rokok kreteknya, Kadir memperhatikan botol antik itu. Entah mengapa, ia begitu tertarik dengan botol itu. Seperti ada kekuatan magis yang menariknya untuk memperhatikan botol itu. Lama Kadir memperhatikan dan membolak-balikkan botol antik berwarna biru itu
Sesaat kemudian ia menyimpan botol di balai bambu tempatnya duduk. Tetapi sesaat kemudian ia mengambilnya lagi, memperhatikannya lagi sambil meneliti isi botol itu. Kadir baru tersadar kalau di dalam botol itu rupanya ada sebuah benda kecil sebesar kelingking yang tertempel di dinding dalam botol. Makanya benda itu tak bergerak atau menimbulkan bunyi ketika ia membolak-balikan atau memperhatikannya. Kadir lantas membuka penutup botol itu. Plup! Sedetik kemudian, bau tak sedap keluar dari botol itu menyengat menusuk hidungnya. Antara bau kemenyan dan bau bangkai samar tercium hidung Kadir. Tapi rasa penasaran akan isi botol itu membuat ia tak menghiraukan aroma yang keluar dari dalam botol itu. Dengan sebatang lidi, Kadir mengorek isi botol itu dan berhasil keluar jatuh ke tanah tepat di depan jempol kakinya. Diambilnya benda sebesar kelingking yang ternyata berwarna kuning emas itu. Dengan hati yang berdebar, Kadir memperhatikan sambil membersihkan benda itu. Ya, ia punya keyakinan kalau benda itu adalah emas. Sesaat kemudian, Kadir bergegas menuju rumah temannya penjual emas patah. Dari temannya itulah, ia meyakini kalau benda dalam botol antik itu adalah emas murni. Antara senang dan tak percaya, Kadir berbinar-binar penuh bahagia. Tapi ia juga bingung harus ia apakah emas itu. Dan karena bujukan temannya penjual emas itulah Kadir menjualnya. Malam itu Kadir bisa tertawa senang dan membelikan berbagai makanan dan barang untuk istri dan anak-anaknya. Sambil bercengkrama di ruang tengah rumahnya yang sempit, Kadir menceritakan pada istri dan anak-anaknya ia menemukan emas sebesar jari kelingking dalam sebuah botol. Emas itu ia jual dan uangnya ia belikan makanan, pakaian, dan barang-barang yang sekarang ada di hadapan mereka. Lalu sisa uangnya diberikan Kadir pada istrinya dengan bangga. Baru kali ini seumur hidup Kadir bisa memberi uang dalam jumlah besar pada istrinya. Ia juga bisa membelikan banyak makanan dan barang untuk istri dan anak-anaknya. Ada rasa bahagia dan bangga dalam diri Kadir malam itu. Ia bisa membuat istri dan anak-anaknya tersenyum lebar. Mereka bisa bercengkrama dalam kebahagiaan. Hal seperti itulah yang diimpikan Kadir selama ini, melihat istri dan anak-anaknya tertawa bahagia dalam kecukupan materi. Malam itu Kadir sekeluarga tidur agak larut. Mereka asyik menonton televisi sambil terus bercerita menghabiskan waktu malam. Sesekali Kadir mencandai putri bungsunya yang masih berusia 7 tahun. Anak perempuannya yang paling kecil itu memang paling manja pada Kadir. Setiap pulang kerja, ia pasti berteriak memanggil ayahnya sambil mengacungkan tangan meminta uang jajan. Sampai tiba saatnya mereka diserang rasa kantuk dan tertidur bersama di depan televisi. Tapi mengapa Kadir malah sulit untuk memejamkan mata? Lewat tengah malam, seperti ada rasa takut dan khawatir melihat istri dan anak-anaknya tergeletak pula di atas selembar karpet di depan televisi. Wajah anak bungsunya selalu menggoda Kadir untuk terus ia perhatikan. Hati kecilnya terus berbisik untuk memperhatikan anaknya itu. Sesekali Kadir terbangun dan memperhatikan si kecil. Ia usap kepalanya, tangan, dan kakinya. Lewat jam 2 malam, Kadir baru bisa tertidur. Tapi 1 jam kemudian, ia terbangun oleh mimpi yang mengerikan. Jam dinding dekat pintu ke dapur menunjukkan pukul 3 lewat 10 menit
saat Kadir terbangun dari mimpi yang menyeramkan itu. Dalam mimpi itu, Kadir melihat anak bungsunya digendong makhluk tinggi besar dengan kulit hitam legam. Matanya merah menyala melihat ke arah Kadir. Tak ada yang bisa dilakukan Kadir selain berteriak-teriak memanggil nama anaknya. "Putri, Putri, turun!" teriak Kadir dalam mimpinya. "Ayah, tolong Putri, tolong ayah!" Begitu balasan teriakan Putri anak Kadir. Dalam mimpi itu, Putri hendak diculik makhluk mirip genderuwo ke dalam hutan yang penuh dengan pohon-pohon besar. Sementara Kadir hanya bisa terdiam dan berteriak. Hanya mulut dan tangannya saja yang bisa digerakkan. Kakinya seperti terpaku pada tanah dan tak bisa digerakkan. Meski ia berusaha untuk berjalan atau berlari, Kadir tak bisa bergerak dari tempatnya. Bahkan untuk sekedar mengangkat kakinya pun Kadir tak mampu. Ia hanya bisa melihat putri kesayangannya itu dibopong genderuwo masuk ke dalam hutan hingga menghilang di balik semak dan pohon-pohon besar. Mimpi aneh yang baru saja dialami Kadir itu seperti nyata. Rasa takut dan tak percaya membuatnya sulit untuk kembali tidur. Mimpi itu terus terbayang dalam pikirannya. Mengapa ada mimpi aneh seperti itu, seolah nyata? Mengapa juga Kadir merasa begitu takut kehilangan putri kecilnya itu? 3 hari setelah mimpi itu, Kadir mendapati anaknya sakit panas tinggi. Pulang memulung, tak seperti biasanya, ia tak mendengar teriakan anak bungsunya. Rupanya putri kecilnya itu tengah terbaring lemas di tengah rumah dengan suhu badannya yang panas tinggi. Istri Kadir sudah memberinya obat penurun panas, tapi suhu badan anak itu tetap saja tinggi. "Sejak siang tadi, Pak, putri panas seperti ini," tutur sang istri ketika ditanya Kadir. "Ayo kita bawa ke dokter, Bu," ajak Kadir pada istrinya. "Sebentar, aku mandi dulu," lanjutnya. 3 hari suhu badan putri tak juga turun, panasnya tetap saja tinggi. Dalam tidurnya, anak kecil itu sesekali mengigau memanggil ayah dan ibunya. Kadang juga memanggil kakak-kakaknya. Yang membuat Kadir tak sampai hati adalah saat si kecil itu memanggil ayah sambil meminta pertolongan. "Ayah, ibu, tolong putri, putri takut." Begitu igauan si kecil dalam tidurnya. Kadir sudah memberinya obat selama 3 hari seperti petunjuk dokter. Tapi putri tak kunjung sembuh. Bahkan panas badannya tetap saja tinggi. Hingga Kadir berinisiatif meminta bantuan ustadz di kampungnya untuk berdoa. Dari Pak Ustadz itu, Kadir mendapat informasi kalau putri tengah dalam kungkungan makhluk gaib. Roh putri tengah diculik dan dibawa ke alam lain. Hanya doa yang bisa mereka panjatkan untuk keselamatan putri sambil tetap memberinya obat. Menurut sang ustadz, sejak 4 hari lalu, rumah Kadir didatangi makhluk halus yang meminta tumbal. Sangat mungkin makhluk halus itu adalah kiriman seseorang yang menganut ilmu pesugihan. Lalu, kesadaran Kadir teringat tentang penemuan botol antiknya. Tapi aneh, benda itu sudah tak ada lagi di tempatnya. Padahal Kadir ingat betul ia menyimpannya di atas lemari di dapurnya. Tak mungkin benda itu hilang. Ia bertanya pada istri dan anak-anaknya di mana botol itu, tapi tak seorang pun yang tahu. Hanya 3 hari putri ciliknya itu mengalami panas tinggi. Hari keempat kemudian, putri kecil kesayangan Kadir meninggal dunia. Kadir tak sempat melihat anaknya menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itu, ia tengah berada di jalanan seperti hari-hari yang lain. Ia mencari barang-barang bekas yang dapat ia jual.
sebuah penyesalan yang tak mungkin diperbaiki. Anaknya Putri telah meninggal dunia. Sampai kisah ini diceritakan Mang Didi, tukang soto, Kadir masih tak mengerti mengapa anaknya meninggal. Apakah Putri meninggal benar-benar karena penyakit panas yang menyerangnya, ataukah Putri meninggal lantaran jadi tumbal pesugihan seseorang? Nasib dan takdir seseorang memang di tangan Tuhan. Begitulah kata pepatah. Tapi bukan berarti sebagai manusia kita harus pasrah pada nasib. Sebab nasib seseorang bisa diperjuangkan, diusahakan menjadi lebih baik. Bekerja, berusaha, dan berdoa adalah salah satu upaya manusia untuk merubah nasibnya. Sebab nasib seseorang juga tidak akan berubah jika orang itu hanya berdiam diri merenungi nasibnya. Sebagai makhluk Tuhan, manusia pun dibebaskan untuk berusaha dan bekerja di muka bumi ini. Tuhan tidak akan melarang seseorang untuk mencari nafkah di bumi ciptaannya ini. Jalan lurus atau sesat yang dipilih manusia tidak akan dilarang oleh Tuhan yang menciptakan bumi dan seisinya. Namun begitu, Tuhan juga telah memberi rambu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakoni manusia dan mana yang tidak boleh. Dan konsekuensinya tentu saja akan diterima setiap manusia di hari pembalasan nanti. Jika jalan benar yang ditempuh manusia, maka kebaikanlah yang akan ia dapat di akhirat. Begitu pula sebaliknya.